Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa terpilih yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian merasa ada saat-saat dalam hidup ini di mana beban terasa begitu berat? Rasa gelisah, cemas, atau mungkin kecewa hadir menghimpit hati. Apakah pernah terbesit dalam diri mengapa takdir yang seperti ini harus kita jalani? Disinilah kita perlu mengenal hakikat neriman ing pandum, menerima dengan sepenuh hati segala yang Allah berikan, baik manis atau pahitnya. Sebuah pelajaran luhur yang diajarkan oleh para sufi, agar kita bisa hidup dalam ketenangan, damai, dan penuh syukur. Saya tahu, wahai jiwa-jiwa terpilih, tak mudah untuk menerima segala yang telah digariskan untuk kita. Setiap orang memiliki bagian masing-masing. Ada yang mendapatkan kelimpahan harta, ada yang diberi ujian kesehatan, ada yang harus melewati pahitnya kehilangan, dan ada pula yang merasakan kesepian meski dikelilingi oleh banyak orang. Namun percayalah, Allah mengatur segalanya dengan hikmah yang takkan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Pasti ada kebaikan di balik setiap kejadian. Begitulah ajaran para sufi. Mereka mengajarkan kita untuk berserah diri, neriman ing pandum, menerima apa yang telah Allah tentukan dengan lapang dada. Imam Al-Ghazali pernah berkata, orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang hatinya dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah. Kekayaan itu tidak terletak pada harta, tetapi pada keikhlasan dalam menerima. Menerima bahwa Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Seperti layaknya sebatang pohon besar yang kokoh berdiri di tengah angin kencang. Pohon itu tak mungkin kuat jika ia memberontak terhadap alam. Ia pasrah, menyerahkan dirinya untuk ditiup angin, namun tetap berakar pada tanah. Begitu pula kita manusia, hendaknya tetap teguh dalam iman, namun pasrah dan ikhlas menerima takdir yang Allah gariskan. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam adalah contoh terbaik dalam menjalani neriman ing pandum. Nabi yang dicintai Allah ini diberikan ujian luar biasa. Harta yang melimpah habis, anak-anaknya meninggal, dan beliau sendiri menderita penyakit yang membuatnya dijauhi. Namun, meskipun demikian, Nabi Ayyub tidak pernah berkeluh kesah, tidak marah kepada Allah. Beliau hanya mengatakan, "Tuhan, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Disinilah kita belajar bahwa penerimaan sepenuh hati membawa kita pada kedamaian yang sejati. Renungkanlah, wahai jiwa-jiwa terpilih. Setiap kita memiliki takdir yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Neriman ing pandum berarti kita tak hanya menerima yang tampak indah, tetapi juga yang tampak pahit. Sebab sejatinya, yang pahit itu pun bisa menjadi obat, menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Cara menerapkan neriman ing pandum adalah dengan melatih diri bersyukur setiap hari, meski hanya dalam hal-hal sederhana. Saat makan, ucapkan Alhamdulillah. Saat merasa sehat, ucapkan syukur pada Allah. Bahkan, saat diuji dengan kesedihan, katakanlah, "Ya Allah, aku menerima ini sebagai bentuk kasih sayang-Mu padaku." Para sufi juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah bahwa setiap takdir itu unik. Kebahagiaan orang lain bukan berarti kita kurang beruntung. Begitu pula sebaliknya. Menerima apa yang ada pada diri kita adalah kunci ketenangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi besar, mengajarkan bahwa kunci kedamaian adalah keikhlasan. Beliau mengatakan, jika hatimu menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, maka engkau akan merasakan cahaya kedamaian di tengah kegelapan ujian. Neriman ing pandum bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi ikhlas menerima ketentuan Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Kita ibarat seorang pengembara yang berjalan di padang pasir. Di depan ada bukit pasir yang tinggi.
Namun sang pengembara tidak akan menolak atau menghindar dari bukit tersebut. Ia harus menerimanya sebagai bagian dari perjalanannya menuju tujuan. Begitu pula kita dalam hidup harus bisa menerima setiap rintangan sebagai bagian dari jalan menuju Allah. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, bayangkan, hidup kita ini seperti menanam pohon di tengah gurun. Seringkali kita harus bersusah payah menjaga dan menyiram, meski hasilnya belum terlihat. Orang yang tak sabar akan merasa frustasi dan putus asa. Namun, mereka yang memahami konsep neriman ing pandum akan terus berusaha sambil berserah diri, meyakini bahwa setiap tetes keringat akan ada nilainya di sisi Allah. Dunia ini hanyalah sementara, bagaikan sebuah panggung ujian. Setiap kejadian yang kita alami, baik atau buruk, adalah bagian dari ujian untuk menguji keikhlasan kita. Dengan menerima apapun yang terjadi sebagai ketetapan Allah, hati kita menjadi lebih damai, jauh dari rasa iri, jauh dari keluh kesah. Sebab kita tahu Allah lah yang Maha Tahu. Mari kita renungkan kisah seorang sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang hamba yang menderita banyak ujian dalam hidupnya, mulai dari siksaan hingga diskriminasi. Namun, apa yang diucapkan Bilal dalam setiap keadaan? Ahad, Ahad. Baginya, Allah yang satu sudah cukup menjadi pelipur hati dan sumber kekuatannya, menerima setiap ujian dengan penuh keyakinan bahwa Allah bersamanya. Kisah Bilal adalah contoh neriman ing pandom yang sempurna. Menerima ujian bukan berarti lemah, melainkan menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Dan hasil dari keridaan Bilal kepada Allah membuatnya diabadikan dalam sejarah Islam sebagai simbol kesabaran dan keteguhan hati. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, dalam perjalanan hidup ini terkadang kita merasa kecewa karena sesuatu yang kita inginkan tak tercapai. Namun, para sufi mengajarkan bahwa cinta kepada Allah berarti menerima takdirnya dengan penuh lapang dada. Percaya bahwa Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Cinta yang sejati bukanlah menuntut, melainkan menerima. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah tanpa menerima ketetapannya? Neriman ing pandum adalah bukti cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta, di mana kita percaya bahwa apapun yang diberikan Allah adalah yang paling baik, meskipun terkadang kita belum memahaminya. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, mulailah setiap hari dengan niat ikhlas. Ketika bangun tidur, ucapkan syukur bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika menghadapi kesulitan, coba ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku ridha atas ketentuan-Mu." Berlatihlah untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Fokus pada diri sendiri, pada apa yang Allah berikan kepada kita, dan yakinlah bahwa setiap bagian hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar. Luangkan waktu setiap hari untuk bermuhasabah, merenungkan apa yang telah terjadi hari itu, dan bagaimana hati kita menerimanya. Muhasabah membantu kita untuk terus memperbaiki diri, mengikhlaskan hal-hal yang mungkin masih berat, dan belajar berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Wahai jiwa-jiwa terpilih, renungkanlah. Kedamaian sejati bukanlah datang dari memiliki segala hal, melainkan dari menerima apa yang ada. Sebab, hati yang ridha adalah hati yang tidak terus mencari yang tak ada, melainkan bersyukur atas yang sudah ada. Ketika kita mampu menerima takdir dengan sepenuh hati, disitulah Allah menanamkan cahaya kedamaian dalam hati kita. Para sufi mengajarkan bahwa ketenangan batin sejati hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang ikhlas menerima ketentuan Allah. Merekalah orang-orang yang berhasil menemukan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah kebahagiaan yang abadi di akhirat.
Di zaman sekarang, kita seringkali tergoda oleh apa yang kita lihat di sekeliling kita. Kehidupan dunia yang serba gemerlap, pencapaian orang lain yang tampak begitu mudah, membuat kita kadang merasa kurang, merasa iri, bahkan kecewa dengan diri sendiri. Para sufi mengajarkan kita untuk tidak memandang dunia dengan hati yang penuh hasrat, melainkan dengan hati yang penuh rasa syukur dan penerimaan. Menerima bukan berarti kita berhenti berusaha. Sebaliknya, kita diajarkan untuk terus berusaha sebaik mungkin, tetapi berserah kepada Allah atas hasil akhirnya. Dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Ketika kita belajar neriman ing pandum, kita akan menyadari bahwa kedamaian bukanlah diukur dari materi, tetapi dari hati yang mampu menerima dan bersyukur. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, bayangkan diri kita seperti lautan yang tenang. Meski di permukaan ada riak ombak, di kedalaman laut ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Orang yang ikhlas dan menerima takdir seperti laut yang dalam, ia tetap tenang meskipun ujian datang silih berganti. Jiwa yang menerima sepenuhnya segala ketetapan Allah akan selalu tenang, tidak mudah goyah oleh ombak kehidupan. Para sufi mengibaratkan penerimaan kepada Allah seperti ketenangan laut, seperti air yang selalu mengalir mengikuti alurnya. Begitu pula manusia harus belajar mengalirkan hidupnya di bawah kehendak Allah. Ketika hidup diterima sebagai amanah yang harus dijalani, hati menjadi lebih tenang dan siap menghadapi apapun yang terjadi. Kehilangan dan rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang bisa menghindari hal ini, karena inilah cara Allah menguji dan menguatkan kita. Bayangkan, sebuah batu yang terkena tetesan air secara terus-menerus akan membentuk cekungan. Begitu pula hati kita melalui rasa sakit, Allah sedang membentuk dan menguatkan diri kita untuk menjadi lebih kokoh. Para sufi percaya bahwa setiap rasa sakit yang kita alami adalah cara Allah membersihkan hati kita, menumbuhkan kesabaran, dan menghapus dosa-dosa kita. Penerimaan terhadap rasa sakit bukan berarti kita lemah, tetapi menunjukkan bahwa kita mampu berserah diri kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita besar, dikenal dengan cintanya yang mendalam kepada Allah. Dalam kehidupannya, ia menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan, namun Rabi'ah tetap teguh dalam keikhlasannya. Baginya, hidup ini hanyalah tentang mencintai dan beribadah kepada Allah, tanpa mengeluh atau meminta lebih dari apa yang Allah berikan. Rabi'ah mengajarkan bahwa hakikat menerima takdir adalah ketika hati kita tidak lagi memikirkan keinginan duniawi, melainkan hanya fokus pada ridha Allah. Melalui kisah Rabi'ah, kita belajar bahwa neriman ing pandum adalah bagian dari cinta kita kepada Allah, mengimani bahwa apapun yang datang darinya adalah kebaikan. Dalam era digital ini, kita seringkali terpengaruh oleh media sosial yang memperlihatkan kehidupan orang lain yang terlihat lebih bahagia dan sukses. Hal ini dapat membuat kita merasa kurang puas dengan diri sendiri. Para sufi mengajarkan untuk fokus pada apa yang kita miliki dan menghindari perbandingan yang hanya akan melemahkan hati. Cara praktis untuk menerapkan neriman ing pandum di era digital adalah dengan membatasi penggunaan media sosial dan lebih banyak berinteraksi dengan alam, keluarga, dan orang-orang terdekat. Cobalah renungkan setiap malam tentang apa yang telah kita lakukan hari ini, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah bersyukur atas yang ada, atau aku masih mengeluhkan yang tak ada? Wahai jiwa-jiwa terpilih, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluh kesah dan rasa tidak puas. Belajarlah untuk mencintai setiap bagian hidup kita, apapun bentuknya. Sebab, apa yang telah digariskan Allah adalah yang terbaik.
bahkan jika kita belum bisa memahaminya saat ini. Hidup dengan keikhlasan dan penerimaan memberikan kita ketenangan yang sejati. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai neriman ing pandum, menerima ketetapan Allah dengan hati yang terbuka, mengimani bahwa setiap detik yang kita lalui ada dalam rencana besarnya. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa Allah menciptakan kehidupan ini dengan segala ujian dan nikmat yang diberikan kepada kita. Ketika kita diuji, seringkali kita lupa bahwa di balik ujian itu ada kemuliaan yang bisa kita raih jika kita bersabar dan ikhlas. Sebaliknya, ketika kita diberi nikmat, janganlah kita lupa bahwa itu adalah titipan yang juga harus dipertanggungjawabkan. Para sufi mengajarkan kita untuk melihat ujian dan nikmat sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ketika kita bisa menerima keduanya dengan keikhlasan dan syukur, maka hati kita akan tenang. Inilah esensi dari neriman ing pandum, yaitu menerima segala ketetapan Allah dengan sepenuh hati, baik yang kita sukai maupun yang tidak. Seperti pelaut yang menghadapi lautan luas dengan segala ombaknya, begitulah kehidupan ini. Ada kalanya lautan tenang, tapi ada saat di mana ombak besar datang. Seorang pelaut yang bijak takkan marah pada ombak, tetapi justru belajar untuk mengendalikannya, bersabar dan beradaptasi. Begitu pula kita, wahai jiwa-jiwa terpilih, hendaknya tidak mudah berkeluh kesah ketika ujian datang, tetapi belajar untuk menghadapinya dengan hati yang lapang. Ingatlah bahwa tidak ada ombak yang datang tanpa kehendak Allah. Maka, dengan menerima setiap ombak kehidupan sebagai bagian dari takdir Allah, kita akan lebih siap dan kuat dalam menjalani hidup. Hasan al-Basri, seorang sufi besar, pernah mengalami berbagai ujian dalam hidupnya. Namun beliau tetap teguh dalam keyakinan kepada Allah. Suatu ketika Hasan al-Basri berkata, orang yang ridha dengan kehendak Allah, dia akan menemukan kedamaian di dunia ini. Sedangkan mereka yang selalu menuntut apa yang tidak ada, akan selalu merasa hampa. Kisah Hasan al-Basri mengajarkan kita bahwa dengan penerimaan, hati menjadi lapang dan damai. Begitulah neriman ing pandum. Ikhlas menerima apa yang Allah tetapkan, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, jauh dari. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, ingatkan diri sendiri setiap hari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Dengan menanamkan kesadaran ini, kita menjadi lebih siap untuk menerima apapun yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Mulailah setiap hari dengan doa, memohon kekuatan untuk menerima apapun yang Allah gariskan hari itu. Saat menghadapi kesulitan, ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku ridha dengan ketentuan-Mu." Ucapan sederhana ini dapat membantu hati kita untuk terus menerima dengan lapang. Luangkan waktu untuk bermuhasabah setiap malam, melihat kembali peristiwa hari itu dan bagaimana kita meresponnya. Ketika kita melatih diri untuk menerima dengan hati yang ikhlas, perlahan-lahan kita akan semakin merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, kehidupan yang sederhana dan jauh dari tuntutan duniawi adalah jalan menuju ketenangan. Para sufi hidup dalam kesederhanaan bukan karena mereka tidak mampu meraih dunia, tetapi karena mereka memilih untuk tidak terikat pada dunia. Inilah neriman ing pandum, dalam bentuknya yang paling murni, menerima hidup apa adanya, tanpa menuntut lebih dari apa yang Allah berikan. Jika kita belajar untuk hidup sederhana, maka hati kita akan lebih mudah menerima takdir Allah. Sebab, semakin sedikit yang kita inginkan, semakin sedikit pula rasa kecewa yang akan kita rasakan. Dengan cara ini, kita bisa meraih ketenangan yang sejati. Ketika hidup terasa berat, ketika jalan yang kita tempuh terasa gelap,
Seringkali kita tergoda untuk menyalahkan takdir atau bahkan mempertanyakan Allah. Namun, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Sebagaimana biji yang harus mengalami proses yang berat untuk tumbuh menjadi pohon, begitu pula kita. Setiap ujian adalah proses bagi kita untuk menjadi lebih kuat dan matang dalam keimanan. Latihlah diri untuk mengucapkan, "Aku ridha ya Allah," setiap kali merasa berat dalam menghadapi ujian. Ucapan ini mungkin sederhana, tetapi dapat membawa ketenangan bagi hati yang sedang gelisah. Suatu hari, Umar bin Khattab mendapat kabar bahwa anaknya yang ia cintai meninggal dunia. Sontak, beliau beristirahat sejenak, merenung, dan mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dari Allah kita datang, dan kepada Allah kita kembali. Umar mengajarkan bahwa di balik setiap kehilangan, ada Allah yang selalu bersama kita, memberikan ketenangan bagi mereka yang menerima dengan ikhlas. Umar bin Khattab adalah sosok yang kuat, namun hatinya penuh kelembutan dalam menerima takdir Allah. Dengan keikhlasan, beliau tidak tenggelam dalam kesedihan, tetapi malah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menghadapi perselisihan dalam keluarga, kecewa terhadap saudara, atau kesalahpahaman dengan teman. Disinilah neriman ing pandum juga harus diterapkan. Belajar untuk menerima kekurangan orang lain, belajar memaafkan dan bersabar ketika orang di sekitar kita tidak sesuai dengan harapan kita. Para sufi mengajarkan bahwa manusia sejati adalah mereka yang bisa mencintai dan menerima orang lain dengan tulus, meski mereka tidak sempurna. Neriman ing pandum juga berarti menerima ketidaksempurnaan dalam hubungan kita dengan orang lain, dan memandang segala sesuatu dengan kasih sayang. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, kehidupan ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluh kesah dan rasa tidak puas. Ketika kita mampu menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, disitulah kita menemukan kedamaian yang hakiki. Hati yang berserah, yang menerima, dan yang ikhlas adalah hati yang paling dekat dengan Allah. Para sufi menyebut kedekatan ini sebagai puncak kebahagiaan di dunia. Jadilah seperti bunga yang tetap mekar meski di tengah badai, seperti air yang tetap mengalir meski banyak batu menghalangi jalannya. Dengan neriman ing pandum, kita bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kesyukuran, dan cinta kepada Sang Pencipta. Wahai jiwa-jiwa terpilih, mari kita melangkah bersama dalam ketenangan hati. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar menerima, belajar bersyukur, dan belajar merasakan cinta Allah dalam setiap takdir yang kita jalani. Jika video ini membawa manfaat dan menguatkan hatimu, bagikan kepada orang-orang terdekatmu, agar mereka pun bisa belajar menjalani hidup dengan keikhlasan. Tekan tombol suka, berlanggananlah, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menuju keridhaan Allah. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.